Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam pemodelan pemrograman integer, yaitu if then constraints. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kendala jika maka. Ya, yang artinya jika suatu constraint itu berlaku, maka constraint yang lain berlaku juga. Oke, nah kita lihat ya bentuk umumnya. Nah, jadi ini dia if then constraint itu ya. Jika suatu fungsi f, ya sebut saja f ini adalah fungsi dalam x1, x2 sampai xn besar dari 0 ya, maka g ya, fungsi g dia fungsi dari x1, x2 sampai xn besar dari atau sama dengan 0 ya. Jadi jika ini berlaku, maka ini berlaku. Nah, untuk memudahkan penulisan ya, biar tidak terlalu panjang, ya kita singkat saja ya. Ini adalah f dan yang ini adalah g ya. Jadi ini kita tulis ulang. Jika constraint ya, ini constraint yang pertama, f besar dari 0 ya, maka g besar dari atau sama dengan 0 ya. Ini bentuk standarnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjamin jika ini berlaku, maka ini berlaku? Ya, maka kita buat sepasang constraint baru yang melibatkan variabel baru yaitu y. Y itu nilainya 0 atau 1. Ya. Dan kita juga melibatkan m. Ya. M itu adalah ya bilangan yang besar sekali ya. M itu konstanta. M dipilih sedemikian sehingga ya f kurang dari sama dengan m dan min g kurang dari sama dengan m itu berlaku untuk semua variabel keputusan x1, x2 sampai xn yang memenuhi constraint lain dalam problem tersebut. Oke, jadi kita tulis sepaket constraint barunya yaitu f kurang dari sama dengan m kalikan 1 min y ya. Yang kita sebut ini, sebut saja ya, ini satu aksen gitu. Dan min g kurang dari sama dengan my ya, kita sebut sebagai dua aksen. Nah, jadi ini harus ditulis sepaket bersama-sama. Oke. Nah, sudah ya. Jadi kalau kita ingin menjamin jika constraint ini berlaku, maka ini berlaku, yang kita lakukan adalah ya, kita ganti constraint yang ini menjadi sepasang constraint yang baru yaitu ini ya, yaitu f kurang dari sama dengan m kalikan 1 min y dan constraint yang kedua adalah min g kurang dari sama dengan my. Oke. Nah, apabila teman-teman ternyata dapat soal tidak dalam bentuk f besar dari 0 ya, sebut saja misalkan h kurang dari 0, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk standar. Ya, yang kita lakukan adalah kalikan dengan negatif. Jadi kita punya min h besar dari 0. Jadi memang harus sesuatu besar dari 0 ya, dan yang kedua ini juga harus sesuatu besar dari atau sama dengan 0 ya. Itu mudah untuk dilakukan. Nah, baik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa nilai y itu bisa 0 atau y bisa sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu. Apa yang terjadi pada saat y sama dengan 0 ya, kita substitusikan saja di sini. Maka ini ruas kanan menjadi ya m kalikan 1, yaitu kita punya f kurang dari sama dengan m. Dan ya constraint dua aksen ini menjadi min g kurang dari sama dengan 0. Atau boleh kita tulis g besar dari sama dengan 0. Ya, itu untuk yang pertama, yaitu untuk y sama dengan 0. Nah, untuk y sama dengan 1, maka kita substitusikan y sama dengan 1 di sini, maka kita akan mendapatkan f kurang dari sama dengan 0 dan min g kurang dari sama dengan m ya, atau ya kita kalikan dengan min 1 kedua ruas, maka kita punya g besar dari sama dengan min m. Nah, baik. Jadi untuk y sama dengan 0 ya, f kurang dari sama dengan m, g besar dari sama dengan 0. Untuk y sama dengan 1, maka
F kurang dari sama dengan 0 dan G besar dari sama dengan min M. Nah, jadi itu dia, itu yang dilakukan oleh sepasang constraint baru ini. Nah, sekarang ya kita ingin membuktikan, ya benar nggak kalau F besar dari 0 maka G besar dari sama dengan 0 ini berlaku. Nah, coba. Jadi untuk kasus yang pertama, ya kita lihat ya kasus 1 ya. Jadi jika constraint 1 ini berlaku ya, F besar dari 0 ini berlaku, ya tentunya ya F besar dari 0 ya. Nah, sekarang kita lihat mana yang mengakibatkan ya atau mana yang menyebabkan F besar dari 0 itu valid. Apakah Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1? Ya, jelas-jelas kalau Y sama dengan 1 tidak boleh, karena di sini akan mengakibatkan F kurang dari sama dengan 0. Padahal kita ingin F besar dari 0. Maka ya, untuk F besar dari 0 itu dipenuhi untuk ya Y sama dengan 0. Ini satu-satunya yang memenuhi agar F besar dari 0. Nah, sekarang kita amati di sini. Jika Y sama dengan 0, ya, maka F kurang dari sama dengan M ini masih sejalan, ya. Karena jika F besar dari 0, pasti F kurang dari sama dengan M, berapapun nilai F-nya, ya. Dan untuk G-nya, ya ini G-nya besar dari sama dengan 0, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, constraint aslinya, ya, maka ini, ya, yang G besar dari sama dengan 0 ini sejalan dengan constraint aslinya, yaitu bagian yang kedua ini. Jadi dengan demikian, ya, ujungnya atau muaranya kita sudah tahu bahwa jika F besar dari 0 maka G besar dari sama dengan 0, ya. Nah, baik, jadi kita sebut ini bintang gitu, sejalan dengan constraint yang aslinya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa jika ini berlaku, maka ini berlaku. Ya, jika F besar dari 0, maka G besar dari sama dengan 0 berlaku. Oke, ya khususnya pada saat Y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua, ya. Jadi kasus yang pertama tadi kan pada saat F besar dari 0. Nah, kasus yang kedua, bagaimana kalau ini tidak berlaku? Ya, jadi kita punya F kurang dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, itu dipenuhi untuk Y sama dengan yang mana? Ternyata dipenuhi bisa Y sama dengan 0, bisa Y sama dengan 1. Ya enggak? Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk F kurang dari sama dengan 0, pasti F kurang dari sama dengan M juga, ya, karena M adalah bilangan yang besar sekali. Ya. Jadi untuk Y sama dengan 0 ternyata ini berlaku juga dan mengakibatkan G besar dari sama dengan 0. Jadi jika 1 tidak berlaku, ya, maka 2 berlaku. Nah, yang menarik adalah pada saat kita ambil Y sama dengan 1, ya. Maka di sini kita lihat F kurang dari sama dengan 0. Jadi ibaratnya sama persis, ya, yang kita harapkan di sini, ya. Nah, jadi di sini persamaan 1 tidak berlaku, ya. Dan G besar dari sama dengan min M. Oke, ya. Ini yang dilakukan oleh sepasang constraint yang baru itu. Nah, akan tetapi pertanyaannya, apakah constraint aslinya itu berlaku? Constraint yang asli bagian kedua ini berlaku? Nah, coba sekarang kita lihat, ya. Kita ambil M itu besar sekali. Dalam kasus ini sebut saja M-nya 100. Nah, kalau kita aplikasikan ke constraint yang asli, constraint yang 2 ini, yang asli. Nah, kalau G sama dengan 0 misalkan, maka tentunya 2 aksen memenuhi dan 2 asli memenuhi. Ya, tetapi pada saat G sama dengan min 100, 2 aksen memenuhi, tetapi constraint aslinya yaitu constraint 2 itu tidak memenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika 1 ini tidak berlaku, maksudnya F kurang dari sama dengan 0 dalam hal ini, maka ternyata persamaan 2 itu bisa berlaku, bisa tidak,
Ya, tetapi itu tidak masalah karena kita sudah membuktikan bahwa ya sepasang konstren ini ya bisa menjamin bahwa kalau konstren 1 berlaku, maka konstren 2 berlaku. Baik, jadi dari kasus 1 dan 2, kita tahu bahwa jika konstren 1 berlaku, maka konstren 2 pasti berlaku. Ya. Dan apa yang terjadi kalau konstren 1 tidak berlaku, maka konstren 2 itu bebas. Boleh berlaku, boleh tidak. Nah, baik, itu dia. Jadi sudah kita buktikan bahwa kalau teman-teman mendapatkan kendala jika maka ya pada saat memformulasikan pemrograman integer ya, maka yang pertama kita harus ubah dalam bentuk standar seperti ini ya. Jika sesuatu besar dari 0, maka sesuatu besar dari sama dengan 0. Dan kemudian kita lupakan ini. Kita buat konstren yang baru ya, seperti ini ya, sehingga sepasang konstren yang baru ini akan menjamin jika ini berlaku, maka ini berlaku. Baik, demikian untuk contoh soalnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.